Bu Setu punya yang seru-seru nih. Penasaran? Assalamualaikum semuanya. Kita ketemu lagi di kelas Bu Setu. Saya lagi ya yang serba tahu. Kali ini saya akan menemani anak-anak semuanya untuk belajar materi tema 7 subtema 3 pembelajaran 1. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua dapat memahami materi ini dengan baik dan agar bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Siapkan cemilan dan catatanmu ya, supaya belajar menjadi menyenangkan. Kita akan belajar dalam 3, 2, 1, go! Apakah kamu pernah membuat suatu acara? Nah, apa saja yang kamu persiapkan? Tempat, makanan, atau undangannya? Apakah kamu pernah diundang di suatu acara? Apa yang pertama kali kamu dapat? Tempat, makanan, atau undangan lagi? Pasti kamu sudah akrab dengan yang namanya surat undangan. Tulis di kolom komentar ya, apa itu surat undangan? Eits, tapi yang belum tahu jangan sedih. Kita akan bahas bersama-sama. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif, singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membaca dapat mengerti isinya. Nah, tahukah kamu jika undangan terbagi atas beberapa jenis? Ada undangan resmi, ada undangan setengah resmi, dan ada undangan tidak resmi. Bu Setu akan jelaskan satu-satu ya. Undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi lainnya. Dan yang ketiga, undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan atau kepentingan perorangan. Seperti acara ulang tahun, perayaan kelahiran, pernikahan, dan lain sebagainya. Nah, kalau undangan yang terakhir ini, pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Kalau kalian ulang tahun, undang Bu Setu dong. Tahukah anak-anak semua bahwa undangan tersebut memiliki persamaan loh, yakni memiliki tujuan untuk mengajak seseorang datang ke suatu acara. Terdapat alamat, waktu, dan acara yang jelas. Lawan kata dari persamaan adalah perbedaan. Nah, perbedaannya juga ada, yakni yang pertama, surat resmi mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Yang kedua, surat setengah resmi mengatasnamakan perorangan yang dituju ke perorangan atau instansi lainnya. Yang ketiga, surat tidak resmi mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Nah, jika disimpulkan perbedaannya mulai dari pengirimnya, penerimanya, dan perihalnya. Di surat undangan ada bagian-bagiannya loh. Sudah tahu belum? Belum? Oke, Bu Setu jelaskan ya. Tapi sebelumnya carilah surat resmi yang ada di rumahmu. Kita akan bedah bersama-sama. Nah, ini suratnya Bu Setu. Bagian atas ini adalah kepala surat atau kop surat. Isinya ada nama instansi dan keterangan lengkap instansi tersebut. Kemudian di bawahnya ada nomor surat, tampilan, dan perihal. Hal itu bukan halaman ya, tapi perihal. Kemudian orang yang dituju dalam surat. Lalu beri pembuka surat, bisa salam ataupun yang lainnya. Isi surat berisi tentang maksud dari surat itu dibuat.
Terdapat keterangan tambahan acara, yakni tanggal, waktu, dan sebagainya. Kemudian ada penutup surat. Dan yang terakhir ada si pembuat surat. Nah, bagaimana? Apakah sesuai dengan surat yang ada di rumahmu? Tulis komentar yang ada di bawah sini ya. Apakah suratnya sama atau ada perbedaan? Bu Setu punya yang seru-seru nih. Penasaran? Kita akan bermain games. Siapa suka main game? Kita akan main bersama-sama. Di antara berikut, manakah yang merupakan surat setengah resmi? Wah, benar sekali. 1 jempol dari Bu Setu. Nah, di antara surat berikut ini, manakah yang merupakan surat setengah resmi? Wah, mantap. Kamu benar lagi. 2 jempol dari Bu Setu. Kalau surat-surat ini, manakah yang merupakan surat tidak resmi? Sip, kamu sangat pintar. 3 jempol dari Bu Setu. Pernahkah kamu memperhatikan terbuat dari apakah surat yang biasa kamu terima? Kertas. Yap, kertas. Benar sekali. Nah, apakah kamu ingat apa itu perubahan wujud benda? Yang lupa, kamu bisa klik video yang ada di atas sini ya. Perubahan wujud benda biasanya dipengaruhi oleh panas atau kalor. Nah, pernahkah kamu membakar kertas? Berubah jadi apakah kertas kalau dibakar? Apakah dia mengalami perubahan wujud? Yuk kita akan simak lebih lanjut. Nah, kertas adalah salah satu benda yang tidak mengalami perubahan wujud saat diberi kalor loh. Kertas yang terbakar akan berubah menjadi abu. Abu itu zat cair, padat, atau gas. Kasih pendapatmu di bawah sini ya. Oke, sekarang Bu Setu akan kasih tahu ke anak-anak semua mengenai peristiwa menyublim. Apa itu menyublim? Tonton video di atas ini apabila kalian lupa ya. Dan kasih komentar di bawah sini saat kalian sudah tahu. Nah, kabur barus di samping ini mengalami peristiwa menyublim loh, di mana kapur barus akan terus mengecil ukurannya sampai benar-benar habis dan berubah menjadi gas. Tapi proses perubahannya sangat lama loh, berbeda dengan es batu yang mudah sekali mencair. Tapi tahukah kamu ada es batu yang tidak bisa mencair? Bim salabim setu kadara. Jeng jeng. Es batu ini tidak bisa mencair loh. Tidak percaya? Percaya dong. Es ini namanya es kering. Nah, es batu ini apa tidak mengalami perubahan wujud seperti kertas? Oh, tentu tidak, Ferguson. Es batu ini mengalami perubahan wujud juga, akan tetapi berubah menjadi gas. Hah? Apa buktinya? Jeng jeng. Asap yang keluar dari es kering ini adalah perubahannya anak-anak. Wah, seru sekali ya kelas IPA kita hari ini. Yuk kita intip kelas selanjutnya. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Kalian tahu bukan? Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajah bangsa lain. Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya. Seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara.
Aku akan kasih tahu kalian cara yang dapat kalian lakukan untuk pembangunan manusia. Yang pertama, mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Yang kedua, memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang ketiga, mengenal dan mencintai budaya sendiri. Kemudian ada upaya pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Ada pembangunan jalan, pembangunan sekolah, pembangunan jembatan, pembangunan tempat ibadah, dan pembangunan pasar. Kamu pasti pernah ke semua tempat itu, melewati jalan dan jembatan, bersekolah, beribadah di tempat ibadah, dan beli pukis di pasar. Nah, ada beberapa faktor pendukung pembangunan nasional. Yang pertama, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Yang kedua, posisi geografis negara. Yang ketiga, kekayaan alam. Yang keempat, sumber daya manusia yang unggul di bidangnya. Yang kelima, situasi keamanan dan politik yang stabil. Ada pula faktor penghambat pembangunan nasional. Pertama, produktivitas penduduk yang rendah. Yang kedua, kualitas sumber daya yang rendah. Yang ketiga, penguasaan teknologi yang rendah. Yang keempat, korupsi yang merajalela. Anak-anak semuanya, jangan mageran ya. Kamu sebagai generasi penerus bangsa harus bersemangat supaya kita menjadi negara Indonesia yang maju. Sekian kelas kita hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucap Alhamdulillah. Seperti biasa, bagi yang tidak sempat mencatat karena terlalu asyik menonton video, kamu dapat mengunduh catatan materi pada link deskripsi di bawah ini. Untuk para guru, PPT ini juga bisa diunduh sebagai bahan ajar untuk siswa-siswanya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa like jika kamu terbantu dengan video ini, dan subscribe, bagikan ke teman-temanmu yang masih kesulitan belajar daring. Belajar daring nggak susah kok. Bu Setu pamit dulu, cek video lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!